Shalom, selamat pagi adik-adikku semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita boleh beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita pertama-tama akan memuji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Ayo kita bernyanyi. Sungguh pujian yang indah sekali. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan dan kita pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah sekolah minggu ini Engkau sertai, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Engkau berikan hati yang sukacita, Engkau persiapkan hati mereka Tuhan untuk menyambut hadirat-Mu dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita bernyanyi. Baiklah adik-adikku sekalian, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Winda. Dan untuk mengiringi doa ini kita mengangkat satu pujian yang berkata, Aku diberkati.
lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, bahwa atas pertolongan Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya, menikmati kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai anak-anak sekolah minggu kami, menjalani kehidupan mereka 1 minggu yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan boleh menyertai mereka ketika mereka belajar, ketika mereka bermain. Terima kasih bahwa Tuhan boleh memelihara setiap anak-anak kami, sehingga mereka boleh ada, menikmati hidup, menikmati kekuatan dan kesehatan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi mereka, dan saat ini kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah kami. Walaupun Tuhan kami masih lakukan secara online, tetapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh ada bersama-sama dalam persekutuan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, mendoakan untuk setiap anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati mereka, menjalani kehidupan, menjalani aktivitas mereka. Karuniakan bagi setiap anak-anak kami kekuatan dan kesehatan. Engkau jauhkan dari berbagai sakit penyakit, dari berbagai kecelakaan-kecelakaan, dan biarlah anak-anak kami semua sungguh terpelihara di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, biarlah mereka tetap semangat dan semakin hari semakin bertambah cerdas, dan kelak setiap anak-anak kami Tuhan boleh meraih cita-cita mereka, harapan-harapan mereka di dalam Tuhan. Jadikan setiap anak-anak kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak-anak yang membanggakan dalam kehidupan mereka. Engkau tolong anak-anak kami Tuhan, sehingga setia di dalam imannya kepada Tuhan, setia mengikuti ibadah-ibadah yang kami lakukan. Berkati orang tua, berkati mama papa, oma opa, kakak-kakak semua, sehingga mereka tetap sehat dan diberkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dan mereka menjadi orang tua yang baik bagi setiap anak-anak kami, dapat mendidik dan mengarahkan mereka untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa kalau ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan hadir, akan menjamah, akan memulihkan anak-anak kami, sehingga mereka boleh sehat kembali, dapat melanjutkan aktivitas mereka, dapat melanjutkan pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati terus persekutuan kami sekolah minggu di Gereja Kibaik Cibinong di sini. Berkati pengurus yang ada, berkati guru-guru sekolah minggu dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kami. Tuhan akan urapi kami, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami, anak-anak Tuhan akan semakin dibangun di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan akan melawat bangsa kami, sehingga kalau Tuhan berkenan, virus corona ini Tuhan boleh hilang dari bangsa kami, dan kami boleh kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala, berkumpul bersama-sama, bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap anak-anak kami, berkati kami semua, berkati setiap orang tua dari anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan ke mama atau papa ya. Kita mengiringi persembahan kita dengan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Adik-adikku sekalian, kembali lagi kita akan berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak sekolah minggu boleh memberikan persembahan mereka untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya persembahan yang telah dikumpulkan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, memajukan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kedua orang tua mereka dalam keseharian. Terima kasih Bapa, kelanjutan ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus kupanggil. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Ibu Winda ya. Mari kita bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, coba perhatikan di sini, saya punya perahu. Perahunya ada di tengah danau. Maaf ya kalau perahu saya kurang bagus. Nah, kenapa ada perahu di tengah danau? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang ada di dalam perahu di tengah sebuah danau ketika mereka hendak menyeberang. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita saksikan bersama lewat video berikut ini. Pada suatu kali,
Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah dengarkan bagaimana peristiwanya. Nah, pertanyaan murid-murid, siapakah dia? Kenapa angin bisa tunduk kepadanya? Nah, anak-anak sekolah minggu, dia yang ada dalam cerita tadi, yang meneduhkan angin ribut, dia adalah Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang saya dan anak-anak sekolah minggu percayai. Tuhan Yesus, dia adalah yang saya dan anak-anak sekolah minggu sembah setiap waktu. Tuhan Yesus yang kepadanya siang dan malam kita berdoa. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah kita, dia adalah juru selamat kita. Ternyata dia berkuasa. Angin tunduk kepadanya, dan danau pun dalam seketika menjadi tenang ketika dia berdiri mengatakan, diamlah, tenanglah. Lalu kemudian angin dan danau menjadi tenang. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu adalah Tuhan yang berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Kalau begitu, saya, anak sekolah minggu tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah
Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut karena Dia adalah Tuhan kita dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari tetap percayai Dia dalam kehidupan kita, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan serahkan kehidupan kita kepada kekuatan kita, kekuatan mama papa kita, tetapi serahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia yang berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Maka demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu semua jadi anak-anak sekolah minggu yang berani karena punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa dan Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya kembalikan ke Mami Kiki, kita akan ayat hafalan dulu ya. Nah, siapkan Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama ayat hafalannya. Nanti setelah itu anak-anak sekolah minggu hafal. Oke, ayat hafalannya hari ini dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5 bahagian B. Apa bunyinya? Kita baca sama-sama, anak-anak ikuti ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulang ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bahagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, demikian ayat hafalan kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu dihafal ayat hafalannya supaya suatu waktu kita akan tetap ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak akan takut sesuai dengan pelajaran firman Tuhan hari ini. Karena Ia yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Oke, demikian firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan kita. Saya kembalikan kepada Mami Kiki. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mami Kiki berharap anak-anak sekolah minggu bisa mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, ibadah sekolah minggu kita sudah mau berakhir, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk doa penutup dan doa berkat. Akhirnya ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan jangan lupa, Mami Kiki terus ingatkan ya, untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, selalu cuci tangan, dan jangan lupa kalau mau kemana-mana pakai masker. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.